Ya, teman-teman, kita melanjutkan kelas filsafat untuk masa sesi yang ke-16 tentang praktik filosofis. Ya, teman-teman, kita kemarin sudah berbicara tentang berbagai macam praktik ya. Dan sekarang kita sampai ke praktik filosofis. Nah, berfilsafat itu apa juga bisa dikatakan praktik? Apa bisa termasuk juga dikatakan melakukan sesuatu begitu ya, atau kerja? Nah, kalau menurut Althusser ternyata iya. Ya, jadi ternyata berfilsafat itu juga termasuk praktik sebetulnya. Nah, kalau namanya praktik, berarti ada objek yang ditransformasi dong, ya kan? Nah, kalau filsafat, apa objek yang ditransformasi? Kan cuma mikir, merenung, begitu ya, atau menulis. Apa yang ditransformasi? Nah, ternyata ini, teman-teman. Ya, jadi yang ditransformasi ketika seseorang berfilsafat itu adalah ideologi-ideologi yang di bawah dominasinya praktik-praktik sosial menghasilkan efek-efeknya. Nah, selama ini kan kita sudah terus diajarkan ya bahwa semua praktik, segala jenis praktik sosial itu dilakukan di bawah dominasi ideologi atau abstraksi-abstraksi. Nah, praktik filsafat ini mentransformasi ideologi-ideologi yang mengkondisikan praktik-praktik sosial tadi. Jadi dia juga termasuk praktik yang mentransformasi sesuatu. Dia mentransformasi apa yang mendominasi praktik-praktik sosial yang umum tadi seperti teknis dan artistik dan yang lain-lain. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya misalnya dengan sains ya. Itu dengan melihat perbedaan jenis proposisi atau pernyataan ya. Misalnya kalau kita melihat pernyataan anak kucing itu mati. Nah, itu namanya fakta. Ya, kan udah jelas itu. Tetapi kemudian itu bisa ditarik lebih abstrak lagi ya. Misalnya kalau yang lebih abstrak itu ilmiah. Itu kan sudah diangkat lebih abstrak lagi, dibikin teori yang berlaku secara umum. Yaitu apa? Semua tubuh yang jatuh taat pada persamaan sederhana. Nah, ini sudah jadi teori, sudah jadi sains. Ini ilmiah kalau ini. Ya. Nah, tetapi kalau filosofis, dia itu nggak mengutarakan fakta dan juga bukan berteori secara ilmiah yang bisa diuji dengan kenyataan begitu ya. Misalnya pernyataan filosofis itu Allah itu ada. Nah, itu bukan fakta dan juga bukan teori ilmiah. Kenapa? Karena tidak bisa diuji dengan kenyataan. Kalau fakta dia bisa diklarifikasi. Anak kucing itu mati. Oh iya betulan mati. Apa namanya? Tidak ada denyut nadinya lagi, tidak bergerak lagi, jantungnya tidak memompa darah lagi. Lalu semua tubuh yang jatuh taat pada persamaan sederhana. Membuktikan benar atau tidaknya seperti apa? Ya tinggal dicoba aja di eksperimen di laboratorium. Apa namanya? Seperti itu. Tetapi kalau Allah itu ada, nah itu gimana membuktikannya dan gimana mengujinya di laboratorium. Nah, dia adalah sebuah pernyataan filosofis. Artinya dia mengajukan tesis. Nah, inilah yang dilakukan oleh filsafat. Dia tidak membangun pengetahuan yang baru, tidak mengutarakan teori ilmiah, tetapi mengucapkan sebuah tesis. Jadi proposisi filosofis itu adalah sebuah tesis dalam bentuk tesis. Dan di sini berarti dia itu karakternya aktif. Kenapa aktif? Karena kalau kita bandingkan sebelumnya, yang fakta maupun ilmiah, itu sebetulnya pasif ya. Artinya apa?
Artinya kenyataannya udah ada dulu seperti itu, lalu kita mengamati, lalu kita ambil teori dari sana, kita uji lagi. Nah, itu fakta dan ilmiah. Tetapi kalau proposisi filosofis itu enggak, dia aktif. Artinya seseorang itu memposisikan sesuatu. Ya, sesuatu itu tesis namanya. Ya, jadi dia menempatkan sesuatu, tesis. Ini loh sesuatu yang saya ajukan. Dan dia bukan pengetahuan yang objektif, ya, tidak punya objek dan tidak bisa diuji dengan kenyataan. Nah, lalu apa pentingnya ini kok nggak punya objeknya kan? Apalagi kita sekarang ini didominasi filosofi yang positivis dan juga empirisis. Loh, kalau nggak punya objek lalu apa nilainya ya? Buat apa? Nah, dia tidak memiliki objek, tetapi dia mempertaruhkan sesuatu, ya, karena kita itu aktif ya, kita memposisikan sesuatu ya, dan tesis yang kita posisikan itu mempertaruhkan sesuatu. Ada yang dipertaruhkan di sana. Nah, apa? Ya, tesis filosofis itu tersusun atas kategori-kategori. Kategori, misalnya tadi ya, Allah itu ada. Nah, ada itu kan suatu kategori. Apa itu ada? Ya, apa yang kita definisikan sebagai ada? Jadi itu contoh kategori. Nah, kategori ini bukan konsep ilmiah karena tidak berobjek. Lalu objeknya apa? Objeknya filsafat ini ya. Objek filsafat itu adalah dalam tanda petik ya, karena tidak kebetulan objeknya, itu diabstraksi aja. Objeknya adalah medan internal filsafat yang dipegang oleh musuh filosofis tertentu. Nah, jadi ada suatu medan internal dari filsafat sendiri, ini nggak ada objek empirisnya ya, tetapi ini dipegang oleh musuh filosofis tertentu. Jadi medan internal filsafat itu menjadi medan pertarungan, seperti medan perang begitu, ya. Karena apa? Karena dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan bagaimana semua praktik sosial itu dilakukan di bawah dominasi ideologi, ya. Jadi artinya ada itu suatu medan abstrak filsafat yang dipegang oleh suatu posisi begitu. Nah, jadi objeknya ini suatu peperangan. Ketika seorang filosof mengajukan tesis, nah itu dia berusaha merombak medan internal yang mendominasi praktik-praktik sosial tertentu itu. Maka kalau begitu, kalau semua tesis itu sebetulnya mengajukan posisi untuk bertarung di medan perang filsafat ini, maka kita bisa mengatakan bahwa hakikat dari tesis filosofis itu pada dasarnya selalu merupakan sekaligus antitesis. Ya. Artinya, semua tesis yang diajukan itu pasti antitesis atas posisi yang lain yang sudah terlebih dahulu bercokol di sana atau diantisipasi akan bercokol di sana. Dan tesis ini bukan untuk memproduksi pengetahuan, ya. Jadi bukan untuk memproduksi pengetahuan, tetapi mengobarkan perang strategis dan taktis melawan kekuatan teoretik musuh. Nah, jadi tesis filosofi itu bukan tujuannya ya, bukan untuk memproduksi pengetahuan ya, tapi sebagai bentuk perang strategis dan taktis melawan kekuatan teoretik musuh yang mendominasi atau bakal mendominasi praktik-praktik sosial yang ada dilakukan di bawah kendalinya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa secara umum, meskipun ada banyak perang filosofis dalam sejarah, tetapi secara umum kalau dalam tradisi Marxis melihat ada dua tendensi utama
dalam peperangan tadi, yaitu idealisme versus materialisme. Jadi setiap filsafat itu mengandung elemen lawannya sebagai tawanan perang. Tidak ada filsafat yang murni. Nah, kalau kita bicara tentang idealisme, materialisme juga itu sebetulnya tidak pernah murni juga ya. Tidak ada yang sepenuhnya idealis, tidak ada yang sepenuhnya materialis. Meskipun orang sering mengaku itu. Oh, yang ini materialis, yang ini idealis. Tapi sebetulnya dalam kenyataan tidak pernah murni. Tidak ada filsafat yang murni. Kenapa? Karena itu tadi, tesis pada saat yang sama selalu merupakan antitesis. Artinya ketika seseorang memposisikan tesis, secara otomatis dia juga memelihara tesis dari lawannya itu dalam bentuk antitesis. Ya, ibaratnya kalau itu medan perang ya, kemudian ada A versus B, karena A ini anti B, maka ketika A ini menang sekalipun, B itu tetap terkandung di sana, begitu ya. Paling tidak sebagai tawanan perang. Nah, itu sebabnya tendensi ini tidak pernah berakhir peperangannya. Ya. Jadi selalu si B ini bisa memberontak lagi, lalu si A bisa memberontak lagi, demikian seterusnya. Nah, apa yang dipertaruhkan dari pertarungan dua tendensi ini? Yang dipertaruhkan adalah relasi-relasi ideologis. Ya. Dan Althusser di sini menyoroti kenapa ada perubahan-perubahan filsafat. Ya. Kant ke Hegel, kemudian ke Marx, kemudian dan lain sebagainya. Ya meskipun ada peran kejeniusan individu atau apa, atau ya pemberontakan dari murid-murid terhadap guru begitu. Tetapi kalau secara materialis kita bisa melihat atau kita mau melihat secara utuh ya, itu bahwa sebetulnya yang mengkondisikan ini semua adalah perubahan peristiwa dalam peristiwa-peristiwa sosial politik dalam sejarah. Ya. Karena perubahan-perubahan peristiwa sosial politik dalam sejarah itu memodifikasi relasi produksi dan relasi politik, dan kita tahu itu mengkondisikan relasi-relasi ideologis. Ya. Artinya perubahan dalam konteks kekuasaan sosial politik, relasi produksi, relasi politik, itu akan membuat keretakan juga dalam relasi-relasi ideologis. Dan keretakan dalam relasi-relasi ideologis itulah yang akan mengundang modifikasi-modifikasi di dalam tatanan filsafat juga. Nah, di tengah-tengah keretakan yang seperti inilah, filsafat melakukan intervensi. Ya. Dalam konfigurasi yang seperti itu, filsafat mencoba melakukan intervensi. Bagaimana bisa mengarahkan perubahan-perubahan yang seperti ini. Apakah kita menjahit relasi-relasi ideologis lama untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada, ya, atau berusaha mendorong pemberontakan dari antitesis yang tertawan selama ini, dalam konfigurasi kekuasaan yang ada. Nah, inilah namanya praktik filosofis ya teman-teman. Jadi berfilsafat itu juga praktik, dan dia sifatnya aktif, bukan hanya mengamati kenyataan lalu menarik teori dari sana, tetapi memposisikan tesis tertentu, dan itu menjadi bagian dalam perang ideologis yang mengkondisikan semua praktik sosial yang ada. Ya teman-teman, sampai di sini sesi kita. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share di akun-akun media sosial kami, ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.